Pengertian perencanaan secara umum merupakan suatu upaya dalam menentukan berbagai hal yang hendak dicapai atau tujuan di masa depan, dan juga untuk menentukan beragam tahapan yang memang dibutuhkan demi mencapai tujuan tersebut. Adapun pengertian perencanaan juga bisa diartikan sebagai suatu bentuk kegiatan yang sudah terkoordinasi demi mencapai suatu tujuan tertentu dan juga dalam jangka waktu tertentu. Sehingga dalam perencanaan akan terdapat berbagai kegiatan pengujian pada beberapa arah pencapaian, menganalisa seluruh ketidakpastian, menilai kapasitas, menentukan tujuan pencapaian, dan juga menentukan langkah dalam pencapaian tujuannya. Secara sederhana, pengertian perencanaan adalah suatu proses dalam berpikir secara logis dan pengambilan keputusan secara rasional sebelum melakukan berbagai tindakan yang hendak dilakukan. Hal ini akan membantu setiap pihak dalam memproyeksikan masa depannya dan memutuskan cara terbaik dalam menghadapi situasi yang akan terjadi di masa depan. Adapun pengertian menurut para ahli, yaitu yang pertama menurut Early Swandy. Early Swandy berpendapat bahwa pengertian perencanaan adalah sebuah proses dalam menentukan tujuan organisasi dan juga menyajikannya secara jelas dengan berbagai strategi, taktik, dan operasi yang dibutuhkan untuk mencapai tujuan utama organisasi secara keseluruhan. Yang kedua, menurut Barbara Becker menjelaskan bahwa pengertian perencanaan merupakan sebuah cara rasional dalam menyiapkan masa depan yang lebih baik. Dan menurut Jackie Alder menerangkan bahwa pengertian perencanaan merupakan suatu proses dalam menentukan apa yang sebenarnya ingin dicapai di masa depan dan juga menetapkan berbagai langkah yang diperlukan guna mencapai tujuan-tujuan tersebut. Selanjutnya yaitu karakteristik perencanaan. Di dalam perencanaan itu sendiri terdapat berbagai karakteristik yang membedakannya dengan fungsi turunan lainnya. Beberapa karakteristik dari manajemen itu adalah: yang pertama, fungsi manajerial. Perencanaan adalah suatu manajerial yang paling pertama dan yang paling penting dalam menyediakan dasar untuk fungsi lain dari manajemen, yakni kepegawaian, pengarahan, pengorganisasian, dan juga pengendalian, karena di dalamnya terdapat ruang lingkup secara manajerial. Yang kedua yaitu berorientasi pada tujuan. Perencanaan akan lebih fokus dalam hal menjelaskan tujuan perusahaan, mengidentifikasi tindakan alternatif, serta memutuskan berbagai rencana tindakan secara tepat untuk mencapai tujuan tahap perusahaan. Yang ketiga yaitu pervasif. Dalam hal ini, pervasif adalah perencanaan yang harus bisa turut hadir dari seluruh segmen kehidupan dari semua level organisasi. Dan yang keempat yaitu proses berkelanjutan. Perencanaan dibuat dalam kurun waktu tertentu seperti 1 bulan, 1 kuartal, 1 tahun, dan lain-lain. Yang kelima yaitu proses intelektual. Perencanaan adalah suatu proses dari latihan mental yang di dalamnya melibatkan penerapan logika, cara berpikir, memperkirakan, serta membayangkan hal lain dan lebih cerdas, serta berinovasi. Yang keenam yaitu futuristik. Dalam suatu proyeksi perencanaan, kita bisa mengintip masa depan. Hal ini mencakup memproyeksikan masa depan. Dan yang terakhir yaitu yang ketujuh, pengambilan keputusan. Keputusan bisa dibuat terkait pilihan tindakan alternatif
yang bisa dilakukan guna mencapai tujuan pilihan yang bisa dipilih harus yang terbaik di antara semua pilihan yang ada, yang di dalamnya mempunyai banyak kelebihan dan juga sedikit keuntungan. Materi selanjutnya yaitu fungsi perencanaan. Pada dasarnya, perencanaan berguna untuk membantu berbagai proses pengambilan suatu keputusan yang paling baik dan paling sesuai dengan tujuan utama dari suatu perusahaan. Dalam proses pelaksanaannya, pihak manajer harus mampu menjawab pertanyaan 5W plus 1H, yakni apa tujuan yang hendak dicapai oleh perusahaan, kenapa hal tersebut menjadi tujuan utama perusahaan, di manakah lokasi yang paling pas untuk mencapai tujuan tersebut, kapankah pekerjaan harus diselesaikan untuk mencapai tujuan tersebut, siapa saja orang yang tepat untuk melakukan pekerjaan yang berkaitan dengan tujuan perusahaan, dan bagaimana cara yang paling tepat untuk melakukan pekerjaan dalam upaya mencapai tujuan perusahaan. Jadi, pada intinya perencanaan memiliki fungsi untuk mencapai tingkat efektivitas dan juga efisiensi operasional perusahaan, sehingga nantinya bisa dilakukan upaya mengidentifikasi berbagai hambatan, melakukan koreksi terkait penyimpangan secara cepat, sehingga perusahaan dapat berjalan secara lebih baik. Selanjutnya, tujuan perencanaan. Tujuan perusahaan untuk melakukan perencanaan yang pertama demi mengantisipasi juga beradaptasi dengan berbagai perubahan yang mungkin akan terjadi. Yang kedua, demi memberikan arahan kepada para administrator maupun non-administrator agar bisa melakukan tugasnya sesuai dengan rencana yang telah dibuat. Yang ketiga, menghindari atau meminimalisir berbagai potensi terkait adanya tumpang tindih dan pemborosan dalam hal pelaksanaan pekerjaan. Dan yang keempat atau yang terakhir, menetapkan suatu standar tertentu yang nantinya harus bisa digunakan dalam bekerja sehingga akan melancarkan proses pengawasan ataupun pemantauan. Saya akan menjelaskan di sini faktor-faktor dan hambatan dalam perencanaan. Kalau faktor-faktor itu ada 6. Yang pertama, landasan filsafat dan ideologi. Yang kedua itu motivasi dan tujuan. Yang ketiga itu sumber daya alam, manusia maupun informasi. Yang keempat itu teknologi dan ilmu pengetahuan. Kelima itu personal terampil. Dan 6, ruang waktu. Dan saya akan juga menjelaskan itu hambatan dalam perencanaan. Yang pertama itu kurangnya pengetahuan tentang organisasi. Yang kedua itu kurangnya pengetahuan tentang lingkungan. Yang ketiga itu ketidakmampuan melakukan peramalan secara efektif. Yang keempat itu kesulitan perencanaan operasi-operasi yang tidak berulang. Yang kelima itu ketidaksediaan untuk menyingkirkan tujuan-tujuan alternatif. Yang keenam, tujuh itu biaya, takut gagal. Dan yang terakhir itu kurang percaya diri. Baik, selanjutnya akan menjelaskan mengenai jenis-jenis perencanaan. Perencanaan itu pada umumnya terbagi menjadi 3, yaitu perencanaan berdasarkan tingkatannya, berdasarkan jangka waktunya, dan berdasarkan ruang lingkupnya. Perencanaan berdasarkan tingkatannya itu terbagi lagi menjadi 3. Pertama, master planning atau rencana induk adalah suatu perencanaan yang lebih menekankan pada kebijakan perusahaan yang mana di dalamnya terdapat tujuan dalam kurun waktu dan ruang lingkup yang lebih luas. Kedua, operational planning atau rencana operasional adalah suatu perencanaan yang lebih menekankan pada pedoman atau petunjuk dalam hal melakukan berbagai program perusahaan. Yang ketiga yaitu day-to-day planning atau rencana harian adalah suatu perencanaan yang di dalamnya terdapat berbagai kegiatan yang bersifat rutin. Selanjutnya, perencanaan berdasarkan jangka waktunya. Perencanaan berdasarkan jangka waktunya itu terbagi lagi menjadi 3, yaitu pertama long range planning atau rencana jangka panjang, yaitu suatu perencanaan yang dibuat dan akan tetap berlaku dalam kurun waktu 10 sampai 25 tahun. Yang kedua, medium range planning atau rencana jangka menengah adalah suatu perencanaan yang dibuat dan akan tetap berlaku selama kurun waktu 5 sampai 7 tahun. Yang ketiga, short range planning atau rencana jangka pendek adalah suatu perencanaan yang dibuat dan akan tetap berlaku selama kurun waktu 1 tahun. Selanjutnya, perencanaan berdasarkan ruang lingkupnya
strategis adalah suatu perencanaan yang di dalamnya memiliki penjelasan terkait kebijakan dalam proyek itu yang lama dan pelaksanaannya juga lama. Biasanya perencanaan ini sangat sulit untuk diidentifikasi. Kedua, tactical planning atau rencana taktis adalah suatu perencanaan yang di dalamnya terdapat penjelasan yang bersifat lebih pendek dan lebih mudah untuk disesuaikan pelaksanaannya selama tujuannya itu masih sama. Yang ketiga, integrated planning atau rencana terintegritas adalah suatu perencanaan yang di dalamnya terdapat penjelasan yang lebih menyeluruh dan lebih terpadu. Nah, berdasarkan penjelasan yang pertama tadi dapat disimpulkan bahwa perencanaan adalah salah satu fungsi dari manajemen yang mendasar dan di dalamnya melibatkan pengambilan keputusan terkait apa yang harus dilakukan, kapan harus dilakukan, bagaimana cara melakukannya, dan siapa yang melakukannya. Perencanaan juga merupakan suatu proses intelektual yang di dalamnya akan menentukan tujuan dari suatu individu, organisasi atau perusahaan dan juga menyampaikannya ke dalam berbagai tindakan untuk menggapai tujuan tersebut. Sehingga diharapkan perusahaan yang telah melakukan perencanaan dapat memperoleh keuntungan atau laba dan juga mempermudah perusahaan tersebut untuk mencapai tujuan utamanya.